Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rofiana dengan nomor induk mahasiswa 8564980099 Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD Modul 7 tentang optik KP2 yaitu lensa cembung dan lensa cekung dengan judul praktikum percobaan lensa cembung dan percobaan cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Tujuan percobaan: menentukan titik api lensa cembung dan cermin cekung, serta menentukan kekuatan lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah meja, lensa cembung atau centong sayur bagian luar, cermin cekung atau centong sayur bagian dalam, layar, lilin, dan penggaris. Langkah percobaan. Yang pertama adalah percobaan lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat konvergen, mengumpulkan berkas cahaya, dan memiliki nilai fokus positif, disebut juga lensa positif. Susunlah alat seperti video berikut, lalu atur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Lalu, ukurlah jarak benda yaitu jarak lilin ke lensa dan ukur jarak bayangan yaitu jarak lensa ke layar. Selanjutnya, lakukan beberapa kali percobaan dengan mengubah-ubah kedudukan benda dan lensa untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pada data pertama diperoleh jarak benda 20 cm dan jarak bayangan 20 cm. Pada data kedua, jarak benda 15 cm, jarak bayangan diperoleh 10 cm. Di jarak ketiga, diperoleh jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 5 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Percobaan kedua, yaitu percobaan cermin cekung. Sebaliknya dari lensa cembung, cermin cekung adalah cermin lengkung yang permukaannya melengkung ke dalam dan berfungsi untuk memusatkan cahaya yang datang ke satu titik fokus. Susunlah alat seperti berikut. Lilin diletakkan di tengah-tengah antara layar dan cermin cekung. Lalu, atur bersamaan kedudukan benda dan layar agar terlihat bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan fokus, ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan beberapa kali untuk mengubah kedudukan benda atau lilin. Pada percobaan pertama diperoleh jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 5 cm. Percobaan kedua, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 5 cm.
Jarak ketiga, benda 6 cm dan bayangan 4 cm. Kesimpulannya adalah cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran sebelumnya, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,26 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.